Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para katong semua. Halo Sobat Kopi dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Kopi, kedai obrolan HPI. Ruang bincang santai yang penuh makna, tempat para katong menyeruput cerita hangat tentang hukum, sosial, budaya, politik, dan isu-isu ringan lainnya yang terkadang luput dari perhatian katong semua. Tapi justru penting dan menginspirasi untuk katong bicarakan. Di sini katong akan ngobrol bareng bersama para narasumber inspiratif, praktisi, akademisi, aktivis, dan siapapun yang mempunyai cerita menarik. Karena di Kopi, setiap obrolan mempunyai ruang dan setiap ide patut didengar. Hari ini katong akan ngobrol santai berbincang tentang salah satu pahlawan dari Maluku, yakni Abdul Muthalib Sangaji. Bersama cicit beliau, Abang Kamil Moni. Halo Abang, Baik, gimana kabarnya Bang? alhamdulillah jago muda. Oh, alhamdulillah jago muda ya. Langsung ke kalau yang salah dengar jago muda ini juga salah satu sapaan panggilan untuk Abdul Muthalib Sangaji. Ya, Ya, salah satu pahlawan dari Maluku Bang ya. Oke Bang. mungkin ralat dikit ya. Dikit ya, Heeh. tapi itu mungkin doa juga sebenarnya. M. Sangaji Amin. belum jadi pahlawan nasional. Oh belum Bang ya. Ya, tapi sementara kita perjuangkan. Sementara Ya, diperjuangkan. kita mungkin mohon doa dan dukungan ya. 2024 beliau sudah masuk lolos Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Oh Jadi gitu. tinggal selangkah lagi ke meja presiden. Mudah-mudahan di tahun 2005 ini segala daya upaya kita itu diijabah oleh Allah Oke, Subhanahu wa amin taala. amin. Kira-kira ya. Siap. Tadi Bang kalau Ya, setelah peralihan status ya ya, IAIN jadi UIN ya. dengan Abdul Muthalib Ya. Sangajinya, barangkali publik terutama di Maluku, Kota Ya. Ambon ini belum begitu kenal mungkin dengan kiprah daripada Abdul Muthalib Sangaji, Kang. Nah, mungkin Abang bisa ceritakan, historisnya dari beliau, Abdul Muthalib Sangaji. Baik, jago muda. Abdul Muthalib Sangaji adalah sosok atau tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia asal Maluku atau kelahiran. Beliau adalah keturunan Ningrat ya, Keturunan Ningrat. keturunan Ningrat dari bapaknya atau ayahnya adalah Rehen atau Raja Negeri Kuning. Sedangkan ibunya juga adalah keturunan Ningrat dari negeri Sirisori Islam Di dari Sri. Kecamatan Saparua Timur di saat Sausiwa. Masa kecil M. Sangaji ini kan dihabiskan di namanya ketika cukup usia disekolahkan oleh ayah dan ibunya di Saparua Saparua. dan tinggal di rumah kediaman atau rumah raja Sirisori. Sirisori. Saat itu kakeknya adalah Abdul Majid Patsosiwa menjadi Hmm. raja negeri Sirisori Islam. Oh Itu begitu Bang. terus kemudian beliau sekolah di HIS Holland Inland School tingkat SD ya, beberapa tahun di HIS. Kemudian beliau melanjutkan ke Kota Ambon di Mulo, Met Legal Underwich itu setingkat SMP itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sekarang, Jalan Ahmad Yani. Jalan Itu Ahmad dulu Yani. sekolahan Mulo, SMP-nya. SMP, sorry, SMP SMP-nya. Mulo di situ. Oh. Setelah lulus 1909, Hmm. sebenarnya M. Sangaji ini berniat untuk melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi di SMA ya. Dulu zaman Belanda itu namanya AMS, tingkat SMA. Tapi niat dan ini bukan dibendung tapi tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya karena saat itu AMS hanya berada di daerah Kalimantan, Tanah Jawa dan Ya. sebagian Sumatera. Oleh karena tidak diizinkan itu, M. Sangaji langsung mencoba peruntungan. Beliau menjadi pamong pemerintah Hindia Belanda ya. Itu jadi di Landrat Saparua menjadi Griever Landrat. Griever Landrat itu panitera pengadilan. Panitera Gitu. pengadilan. Nah, itu 1909. 1909. Nah, berapa tahun di Landrat Saparua, beliau kemudian hijrah ke Kota Ambon, Kota Ambon. dipindah tugaskan ya di Landrat Amboina. Beberapa tahun juga beliau lanjut ke Surabaya. Tapi ada peristiwa menarik juga sebelum beliau ke Landrat Surabaya beliau pindah. Jadi
tahun 1913 itu kakaknya A.M. Sangaji itu, Abdullah Sangaji, itu sudah berada di daerah Kalimantan Timur. Beliau itu di sana komis kontroler atau semacam asisten wedana ya, atau beliau juga sama pamong pemuda di Belanda di sana. A.M. Sangaji itu ke sana gitu loh. Mungkin kalau istilah orang lokal Maluku tuh vakansi atau liburan mungkin. Vakansi, liburan. Ketika beliau ada di sana, A.M. Sangaji kan tipikal penggerak ya. Dia tidak apa namanya, orangnya tidak diam gitu loh. Dia bergerak, abangnya melakukan tugas-tugas dia sebagai pamong. A.M. Sangaji turun ke daerah-daerah di dataran Kalimantan. Kami dapat cerita itu beliau melakukan pengajaran, juga mengajar apa namanya, mengaji dan katakanlah Oke. membuka kursus Ya, ya. kecil-kecilan untuk soal ilmu pengetahuan Ya, kepada warga di Kalimantan Kalimantan. Timur. Nah, Abang, sebentar. Sebelum masuk jauh tentang Ya, A.M. Sangaji yang nanti kita kupas tuntas di ya, podcast Bincang Santai ini. ya, Tadi kan sempat disinggung tuh cicit dari Abdul Muthalib ya, Sangaji. ya, Nah, ini barangkali bisa dijelaskan, dijabarkan cicit dari gimana nih? ya. Katanya kalau isu yang sempat saya Hmm, dengar, cerita-cerita yang saya dengar, Abang Kamil sendiri, ayah, orang Ambon penulis bilang buku abang ya. pung bapak, Ya, pung bini berarti abang pung mama, cucu dari M. Sangaji. A.M. Sangaji. Ya, Nah, itu. ya. Abang Beta secara ini adalah keturunan keempat ya, garis keempat dari M. Sangaji. Jadi kalau Abang secara pribadi adalah garis keturunan matrilineal. Ibu yang Sangaji, Oh, gitu. bapak itu Moni. Nah, cuman ini soal perjuangan nilai sebenarnya Perjuangan. apa yang saya sampaikan perjuangan nilai karena bapak ini kan sebenarnya adalah cucu ya, cucu mungkin tidak ada di KBBI tapi saya bisa jawab cucu mantu mungkin ya. Beliau ini yang kemudian dalam menjadi pemantik proses M. Sangaji hingga hari ini kemudian dikenal luas oleh publik karena bapak Sam Habib Muni itu yang menulis buku awal soal M. Sangaji, ya, buku biografi beliau menulis buku biografi M. Sangaji menuju Indonesia Merdeka. Dan itu beliau sudah melalang buana ke daerah-daerah yang notabene menjadi beliau napaktilas ya, menjadi titik-titik sentral pergerakan kebangsaan M. Sangaji di Kalimantan, Makassar dan lain sebagainya. Dan beliau berhasil mewawancarai secara koresponden terhadap beberapa pelaku sejarah yang saat itu mengetahui soal kiprah dan perjuangan terlibat M. Sangaji. sama-sama dalam Ya, perjuangan baik itu Abdul Muthalib ya, Sangaji. baik itu perjuangan politik atau terhadap pendidikan Pendidikan. umat. Iya, iya. Kemudian kalau melihat nih Ya. secara apa sih yang kemudian membedakan antara perjuangan Abdul Muthalib Sangaji yang semoga nanti dalam waktu dekat dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional dari Indonesia Timur terutama Maluku. Nah, ini kiprah beliau yang kemudian membedakan antara Abdul Muthalib Sangaji dengan pahlawan-pahlawan yang Ya. lain, Bang. Saya kira memang setiap tokoh pahlawan, tokoh pejuang kemerdekaan itu dia punya apa ya, simbolisasi perjuangan yang tentu berbeda-beda ya. Tetapi kalau kita bicara konteks soal orang Abdul Muthalib Sangaji, bagi saya ada M. Sangaji ini tidak hanya berjuang pada revolusi fisik, di mana tidak hanya eh, memperjuangkan kemerdekaan lewat senjata, tetapi beliau juga memperjuangkan kemerdekaan lewat pena, pemikiran, pendidikan, dan pengajaran. Saya kira magna opus M. Sangaji selain perjuangan politik, saya pikir ada di pendidikan. Pendidikan. Di pendidikan, ya. Pendidikan ya. Untuk perjuangan dari A.M. Sangaji Yep. sebagai nantinya pahlawan dari Maluku, Ya. untuk terlepas dari dunia politiknya, untuk pendidikan kira-kira di daerah mana saja begitu, Pak? Ya. Jadi tadi yang di awal beliau kan sekitar 1617 itu 1916 dan 17 ada di dataran Tenggarong, Kutai, Samarinda ya, Kabupaten Kalimantan. Kutai Kartanegara. Beliau lakukan itu. Tetapi tahun 1932 ya, 32 itu beliau tahun 30 beliau terpilih secara demokratis menjadi Presiden Lajnah Tanfidiyah Syarikat Islam. Sekarang itu ketua umum partai ya. Setelah Haji Saman Hudi, ya pendiri SI, lalu kemudian Haji Umar Said Cokro Aminoto, sahabat karib beliau,
Dan kemudian M. Sangaji di tahun 1930 itu terpilih di atas hasil demokratis, proses demokratis di Open Party Gathering di alun-alun Jakarta. Selama berjalan itu M. Sangaji tahun 32, beliau kan sekitar tahun 30 itu langsung beliau melalang buana. Beliau berjalan menyebarkan misi-misi visi dan misi Syarikat Islam. Salah satu visi dan misi strategis Syarikat Islam saat itu adalah memajukan pengajaran untuk Bumi Putra. Untuk Bumi Putra. Nah, itu yang kemudian beliau coba bergerak di daerah Makassar, dan juga setelah dari Makassar beliau ke Maluku. Maluku. Nanti kita cerita soal di Makassar ya, tapi Oh iya, baik. saya akan buka soal di Maluku ya, supaya teman-teman jago muda di mana saja bisa juga mengetahui apa sih peran signifikan seorang M. Sangaji di dataran Maluku itu seperti apa. Bang, kalau di Maluku yang sempat dengar cerita yang ada hikayat historis dari perjalanan beliau, untuk bukti beliau perjuangkan pendidikan di Maluku sendiri itu di Kabupaten Seram bagian Barat. Kalau sing salah Olas, Iha Olas, Luhu, Olas dan Ani. Nah, itu tuh gimana perjalanan beliau tuh? Ya, itu tadi. Tahun 1932 M. Sangaji datang ke Maluku. Saat itu beliau sudah melekat padanya adalah presiden partai tadi, dan Partai Syarikat Islam atau Lajnah Tanfiziyah Syarikat Islam. Beliau sebelum ke Olas dan Ani itu, ketika beliau naik kapal ya, saat itu kan mereka naik kapal pesawat, beliau sempat mampir di Kota Ambon, dan beliau memberikan ceramah di Madrasah Mahasinul Akhlak. Madrasah Mahasinul Akhlak itu sekarang itu di kantor wilayah PLN. Kantor PLN wilayah Maluku sekarang itu beliau di situ. Jadi dulu itu ada Mahasinul Akhlak. Ini diceritakan oleh Ustadz Abdul Qadir Lim. Saat itu murid-muridnya dalam buku yang ditulis oleh Pak Sam Habib Muni itu kan, yang menjadi murid saat itu ketika M. Sangaji memberikan ceramah di Madrasah Mahasinul Akhlak itu, diantaranya mungkin teman-teman jago muda bisa cek Bupati Maluku Tengah pertama, namanya Pak Abdullah Sulisa, dengan kakaknya atau kalau saya keliru adiknya ya kalau tidak salah. Terus dengan Ustadz Abdul Qadir Lim, dan juga kebetulan kakek saya Muhammad Sangaji, mereka yang pelaku sejarah yang menyambut dan mendengar langsung ceramah yang diberikan oleh M. Sangaji saat itu ketika datang ke Maluku ya. Nah, setelah dari situ beliau beberapa saat memberikan ceramah, rupanya dari Opas ya, atau saat itu tentara Belanda, polisi Belanda. Jadi kalau tidak salah dulu ada semacam residen Van Ampuin itu, dia berada di daerah Batu Gajah. Jadi M. Sangaji itu kayak dispionase gitu loh. Jadi diintai. Diintai oleh polisi Belanda, diintai terus. Nah, M. Sangaji ada yang mengabarkan hal itu kepada M. Sangaji. M. Sangaji berpikir supaya jangan kemudian masyarakat Maluku yang menjadi, katakanlah menjadi sasaran empuk kolonial. Beliau kemudian mengambil angka 1000 langsung segera pulang ke kampung halamannya. Nah, M. Sangaji pulang ke kampung halamannya di negeri Rohmoni, tidak, ya namanya tadi saya bilang, ya namanya penggerak ya. Beliau tidak asal pulang gitu loh, setelah ketemu dengan saudaranya, melepas kangen, tumbuh kangen dan lain sebagainya. Ternyata beliau menyisihkan sebagian waktunya untuk duduk memberikan pengetahuan Islam, juga baca tulis baca tulis kepada anak-anak Bumi Putra atau anak-anak kampung murid di sana saat itu. Sekaligus juga memberikan latihan pencak-pencak silat seperti itu. Gitu. Itu pas di Balingamun ke Saparua? Ya, di negeri Rohmoni dulu, dari Kota Ambon tadi, lalu ke Rohmoni dulu. Di kampung halaman ini. Beliau sempat juga untuk mendirikan madrasah di situ. Tapi atas ada beberapa faktor X, mungkin karena selalu diintai tadi. Ya. Beliau langsung dengan abangnya langsung hijrah ke dataran atau kawasan Seram bagian barat, yaitu di desa Iha, Luhu, Olas dan Ani. Nah, di situ beliau berhasil membangun madrasah ibtidaiyah di situ. Sempat juga mengajar beberapa saat di situ. Jadi tenaga pengajar malah beliau. Cuman karena ya itu tadi,
beliau adalah presiden partai, ada tugas, katakanlah tugas kebangsaan, tugas syiar dan dakwah, soal konteks nasionalisme kebangsaan, beliau tidak harus berada pada satu titik gitu. Iya, iya. Lalu kemudian beliau kembali ke tanah Jawa. Tanah Jawa. Tapi sebelum tanah Jawa beliau sempat mampir di Makassar. Lagi-lagi apa namanya memberikan visi dan Bisa misi Syarikat Islam itu baru kemudian ke tanah ke Jawa. Tanah Jawa. Seperti itu. Oke, baik Bang. Nah, sambil bincang-bincang kopinya Bang, Baik, baik, baik. boleh diseruput dulu. Terima kasih. Karena di kopi ini kita sambil ngopi sambil seruput cerita-cerita Ya, menarik. Nah, perjalanan politik beliau tadi sempat Abang singgung, ya. kemudian untuk kiprah di dunia pendidikan Ya. juga. Kira-kira tantangan besar apa yang kemudian pernah dialami oleh beliau sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang penggerak, tantangan terbesar beliau? Tantangan beliau tentu namanya saat itu kan tokoh pejuang perintis kemerdekaan atau katakanlah pejuang-pejuang itu kan selalu diintai atau diintimidasi oleh pihak kolonial ya, oleh penjajah ya saat itu. Jadi sebenarnya kalau rintangan memang bagi kita itu, bagi saya secara pribadi mungkin seorang M. Sangaji, apa ya, beliau itu ketika dalam memberikan orasi atau orasi-orasi kebangsaan dalam open bar for gathering itu, beliau beberapa kali ditangkap, ditawan oleh Belanda gitu. Di daerah Kalimantan Timur Kalimantan ya Timur. khususnya itu beliau ditahan dan beberapa kali di penjara Marabahan, Banjarmasin gitu. Tapi dengan apa ya, kemudian dilepaskan lagi Dilepas. gitu loh oleh Belanda. Tapi salah satu faktor yang memang menjadi hal yang itu ya itu tadi, beliau terhalang oleh Terhalang. Belanda lalu Iya, kemudian ditangkap karena mhm, dinilai orasi-orasi atau narasi-narasi beliau itu mendiskreditkan penjajah penjajah, seperti itu. iya. Tapi kan biar bagaimanapun memang tidak terlepas kan Bang, Ya, seorang pahlawan, seorang penggerak ya sudah ya, otomatis dipantau ya betul pasti. oleh kolonial pada saat itu. Eee, s Selanjutnya kalau, melihat tadi Abang sempat singgung untuk politik dan, dunia pendidikan, Ya, peran beliau di Serikat Islam sendiri. ya. Nah, ini nih, lebih mendalamnya seperti apa peran beliau? Karena sempat dengar juga beliau termasuk, apa ya, untuk kalau kita sekarang katong sekarang, untuk organisasi barangkali Mhm. ADART. Oh ya, Nah, itu yang ya, sempat ya. sempat beta dengar. Baik. Jadi kala itu ketua umum partai ya atau presiden partai Syarikat Islam saat itu adalah sahabat karib beliau Haji Omar Said Cokroaminoto. Dalam buku Amels, Hos Cokroaminoto Hidup dan Perjuangannya, penerbit Bulan Bintang tahun 1950, itu pada bab atau halaman 10 ya kalau saya tidak salah ya, atau itu ada narasi yang menulis bahwa Mas Cokroaminoto bermimpi bertemu Rasulullah gitu. Ini cikal bakal nanti kemudian konstitusi ADRT, konstitusi atau ADRT Syarikat Islam. Nah, dalam pengembaraan atau dalam mimpi-mimpi seorang host Cokro tadi selama beberapa hari ya. Nah, pada satu ketika BAM Cokro sadar, di sampingnya dia itu ada anaknya ya. Ada anaknya yang putra sulungnya dan juga salah satu tokoh Syarikat Islam namanya Pak Wondo Amiseno. Beliau itu yang eh, di apa namanya ketika Aim Sangaji sadar, dia sorry, Cokro sadar, Aim Mhm, Sangaji Cokro langsung bertanya di mana Tuan Sangaji gitu. Saat itu Aim Sangaji berada di Bandung ya. Terus Aim Sangaji disuruh oleh Onda Misono dan anaknya Cokro tadi untuk segera menghubungi Aim Sangaji untuk datang gitu. datang, Nah, entah datangnya seperti apa, namun ternyata ketika Aim Sangaji datang, Cokro sadar, itu Cokro sudah di pangkuan Aim Sangaji dan gitu. sengaja. Pangkuan Aim Sangaji, lalu ketika terbangun dalam mimpi dia, mimpi beliau, Aim Sangaji bertanya, "Brur, Brur, ada apa? Ada apa?" Cokro mengatakan, "Tenang, Brur, ambil pena dan kertas." Gitu. Saya pernah dengan kertas. Tuliskan ini sebelum saya lupa. Langsung aja menulis hasil riwayat perjalanan spiritual, perjalanan mimpi dari seorang host Cokro tadi. Lalu kemudian M. Sangaji menulis dalam lembaran secari kertas itu dengan Arab Melayu ya atau dengan Indonesia saat itu. Lalu kemudian hari ini bisa kita kenal dengan konstitusi
atau ADRT Partai Partai Syarikat Islam Indonesia 99 halaman tebalnya. Itu hasil racikan mimpi-mimpi dari seorang Cokro, tetapi itu ditulis ulang oleh seorang AM Sangaji. Sangaji. Gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan juga nih. AM Sangaji, Abdul Muthalib Sangaji, Ya. sudah pastinya dalam perjalanan beliau sebagai seorang pejuang, Ya. otomatis nggak sendiri dong, Ya. seng sendiri pasti. Ya. Nah, ini kalau dengar dari cerita yang abang barusan, sudah otomatis ada Cokro. Ya. Nah, pasti ada lagi yang lain. Ya. Nah, dalam perjalanan beliau, ini siapa-siapa lagi? Baik, Jago Muda. Di tubuh Syarikat Islam Indonesia itu kan nama-nama tokoh pendiri bangsa ya, the founding father ya. Kita tahu ada Cokro, ada Haji Agus Salim, ada Suryo Pranoto, si Raja Mogok, kakaknya Ki Hajar Dewantara, dan bahkan Ki Hajar Dewantara sendiri, itu kan, dan juga ada Abdul Muiz. Ada banyak tokoh-tokoh yang kemudian bersahabat ya. Ada juga tokoh-tokoh yang nanti kemudian bermetamorfosa membentuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Tapi mereka saat itu bersahabat gitu loh. Jadi tokoh-tokoh ini kan AM Sangaji berada pada circle tokoh pada pendiri bangsa gitu. Dan dalam kacamata, dalam perspektif, saya bukan ahli sejarah ya. Saya disiplin ilmu saya beda sebenarnya. Tapi setelah saya dalami, saya lakukan riset, ada timbul pertanyaan. Dan jujur saja, saya semacam gundah gulana juga, Jago Muda. Artinya bahwa saya sebelum masuk ya lebih jauh, contoh konkret, contoh yang paling sederhana. Zaman saya dulu itu kan tahun 80-an 90-an ada satu pelajaran, ada kurikulum sejarah ya. Namanya PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sebelum ada sejarah ya, sebelum ada, tidak tahu kurikulum sekarang ya, tapi dulu kita dulu PSBB. Nah, di PSBB itu kita selalu melihat tokoh-tokoh bangsa, semisal Ki Hajar Dewantara, Raja Manwedodiningrat, Wahidun Sudirohusodo, Budi Utomo dan lain sebagainya. Itu kan sudah ini awalnya sudah settle, familiar sekali. Nah, lalu ketika di ruangan-ruangan kelas itu memori itu balik ketika saya udah besar ini ya, maksudnya ketika saya udah tumbuh dewasa dan saya membaca, saya teringat kembali saya romansa untuk masa-masa SD dan SMP itu. Saya bilang, iya. Dulu ketika saya zaman SD Impres di Rumah 3 di tempat saya dulu sekolah, Impres 36, memang ketika kita masuk Jago Muda itu dipajang di kelas-kelas itu foto Cokro, foto Agus Salim, Wahidin Sudirohusodo, Dr. Haji Manwedodiningrat. Saya bilang, lah kok ketika saya dalami, nah yang membuat saya tercengang adalah ketika saya melihat hasil daripada Arsip Nasional Republik Indonesia. Di situ ada satu foto dokumentasi otentik yang menjelaskan diksinya bahwa peringatan 20 Mei 1948 Hari Kebangkitan Nasional, atau yang kita kenal hari dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, duduk di urutan paling depan adalah Mr. Asad, Ki Hajar Dewantara, Dr. Haji Manwedodiningrat, dan yang bertongkat dan berdasi, yang berkumis baplak, Abdul Muthalib Sangaji. Pertanyaan saya kemudian muncul bahwa terbesit. Nah, kalau saja seperti ini, kenapa negara tidak hadir untuk mewujudkan festival nasional gitu loh? Saya karena kan mau menanyakan di mana sih beliau gitu, Abdul Muthalib Sangaji, padahal mereka tuh satu barisan loh. Itu. Nah, dan automatically nama-nama yang kita sebut tadi kan semua sudah pahlawan nasional gitu. Lalu kenapa AM Sangaji dulu? Apakah kadang ya pikiran ini saya, apakah AM Sangaji terlupakan ataukah ada kesalahan besar apa AM Sangaji pada bangsa ini gitu loh. Sedangkan sorry to say, rekam jejak beliau itu ada. Mungkin yang Bapak tulis, hasil yang Bapak lakukan riset ini berdasarkan pengalaman empiris Bapak saya sendiri ya. Tapi ketika saya coba ngedrive ini kembali, karena tadi perjuangannya atas amanah tadi, saya mendapati banyak dokumentasi otentik sejarah yang termuat dalam koran-koran zaman Belanda. Yang mengisyaratkan tokoh ini bukan sembarang tokoh. Berarti bukti data otentik itu masih ada Bang ya? Arsip-arsip untuk itu masih ada? Dan itu ada di Pusat Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu tertuang di dalam Perpusnas Republik Indonesia. Nah itu loh, jadi kenapa sih? Kenapa? Ya satu lagi ya, dan mungkin teman-teman Jago Muda Maluku dan di Indonesia mungkin belum banyak yang tahu juga.
M. Sangaji kan kalau bisa googling ya Iya, iya. barangkali, kan zaman udah Heeh. terbuka lebar. Nama jalannya tuh lebih dari 6. Lebih dari Lebih 6. dari kalau saya itu bisa totally bisa sekitar 12 atau 13 kalau saya Nama-nama nggak keliru. Nama nama jalan jalan beliau. yang pakai AM Iya, Sangaji. toko ini diabadikan sebagai nama jalan. Belum Iya. pahlawan nasional. Belum Belum pahlawan pahlawan nasional. nasional. Nah, ini kan berarti bisa apa ya? Historisnya itu Iya, memang sudah ada di masyarakat-masyarakat sekitar situ yang itu kemudian dia. menjadikan itu Itu par dia. nama jalan Itu itu. dia. Nah, Contoh ya, Yogyakarta, daerah istimewa Jogja ada nama jalan M. AM Sangaji. Sangaji. Semarang, Semarang ada juga. Surakarta, Surakarta, Sorong, Sorong, Ambon, Ambon, ya, Jakarta, Jakarta, Kalimantan itu Kalimantan. hampir keseluruhan, baik Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan atau Kalimantan Itu ada juga di ada. Kalimantan itu. Tujuh. Banyak Sekitar berarti itu. nama AM Sangaji Iya. ya. Dan Nah, itu belum pahlawan nasional gitu. ya, ya. Oke, Bang. Nah, tadi kan Abang sempat singgung. eh, Barangkali bukan ahli sejarah. Mm. Nah, yang jadi menarik itu gini, Bang. Kalau sedikit tadi informasi yang kita terima, Ya, untuk pendidikan ya, Abang sendiri itu kan hukum ya. ya, Nah, terus profesi sekarang juga seorang pengacara. ya. Nah, ini apa yang membuat Abang termotivasi untuk mendobrak, menaikkan cerita, Ya, kisah, dan pengen loh sekarang dalam perjalanan untuk ya. bagaimana distatuskan sebagai salah satu pahlawan dari Indonesia Timur. Baik, Jago Muda kalau di bagian ini saya selalu menghindari pertanyaan ini karena bagi saya ini agak melankolis dan jujur semoga saya tidak bisa menitirkan air mata karena saya boleh cerita seperti ini. Saya memang di tahun 2016 itu sudah memang mendrive menggantikan Bapak untuk menggantikan beliau ketika diundang sebagai narasumber ya. Narasumber. Saya masih ingat persis itu diundang di cabang HMI Ambon ya tahun 2016. Sebenarnya Bapak yang diundang, cuman karena faktor kesehatan beliau, beliau stroke, lalu beliau yang apa ya, menyuruh saya untuk tampil gitu loh. Tampil. Jujur aja Jago Muda, tulisan Bapak itu memang saya sudah belajar. Saya tuh tugas saya dari kecil SD itu saya ditugaskan oleh Bapak untuk membaca. Untuk Ketika beliau habis nulis, Abang baca. Nanti sebelum diketik, setelah diketik saya baca. Jadi beliau suruh saya baca. Tapi yang namanya memori kecil kan tidak bisa kita Iya, iya, samaratakan iya, ke iya. dewasa. Jadi ketika dikasih tugas mana untuk memberikan menjadi narsum menggantikan beliau di apa teman-teman intelektual HMI, saya bingung juga gitu loh karena waduh, karena ya maaf saja, saya belum baca buku Bapak juga Ya, sampai selesai itu gitu loh. 2016. 2016. Waktu itu Abang usia Saya lupa ya ya. sekitar dua berapa ya sekitar 30-an ada ya. Oh. Waktu itu saya sempat pulang ya. Jadi saya hadir aja Hmm. datang, tapi saya baca Bapak buku itu sebentar aja. Karena Jago Muda setelah diterbitkan, saya kurang minat sejarah masalah saat Hmm. itu. Jadi saya nggak baca habis. Cuma saya ya modal berani aja, modal nekat karena ini amanah gitu. Udah dari situ saya lihat hasilnya kepada Bapak bilang bagus nah ya udah. Nah, mungkin dari situ jadi kode atau alarm gitu. Balik lagi saya ke Jakarta. Heeh. 2017 aman, 2018 aman, 2019, 2020 hingga 2021 mama itu jatuh sakit. Mama jatuh Ya, sakit. itu jatuh, Bapak sudah tidak lagi bisa, sudah tidak bisa lagi seenergik Ya, dahulu. Senin dahulu ya. Nah, mama jatuh sakit, saat itu saya jadi advokat ya. Jadi Kebetulan advokat mengadvokasi ada beberapa kasus dan saya sudah happy ending dengan ya katakanlah dengan profesi saya itu gitu loh. Namun tiba-tiba saya masih ingat betul itu ketika saya lagi advokasi kasus di Polres Jakarta Pusat itu ditelepon oleh kakak untuk minimal ibu dalam kondisi sakit sekarat kalau bisa nanti pasca beliau sembuh kita belikan beliau kursi roda. Saya bilang iya nanti setelah ini kita kirim duit supaya beli kursi roda. Tetapi 1 jam kemudian kakak telepon lagi bahwa ibu sudah baikan, tetapi kata ibu kalau bisa ada waktu pulang dulu sebentar sama adek buntut saya, adek bongso ya. Saya ada Bang. pulang, suruh pulang, saya pulang. Ternyata ini nanti mungkin jadi menit-menit terakhir Menit beliau gitu kan. Waktu-waktu terakhir beliau. Saya pulang, ketika pulang, ternyata ibu yang tadinya sudah lemah, sudah lunglai, ternyata beliau energik tiba-tiba langsung bangkit. Kemudian tidak ada lagi aura sakit gitu kan. Terus kita pulang ke rumah beberapa waktu, 3 atau 4 hari, beliau kembali lagi di apa namanya, kondisinya kembali drop dan kita
rujuk ke Rumah Sakit Al-Fatah Ambon. Al-Fatah. Dan ini ketika di Al-Fatah itu, ibu pada satu malam, Jago Muda, saya masih ingat persis itu Rabu malam Kamis ya. Beliau itu kondisinya sudah sekarat, bicaranya sudah terbata-bata, tapi saya punya niat untuk masuk meng-cross check kesehatan beliau sekaligus ambil minum ya. Ketika saya cross check, beliau manggil saya secara perlahan dan membisikkan sesuatu di telinga saya gitu. Nah, apa yang beliau bisikkan gitu? Kata beliau, "Abang, Bapak sudah tua renta, sudah sakit stroke juga, tapi Bapak ini orangnya sombong," gitu. Maksudnya sombong dalam arti Dalam bahwa arti kenapa sombong? Iya, harusnya uang-uang yang ada itu dibuat untuk bangun rumah di Tantui, Santu. lalu kemudian untuk abang dorang mungkin biaya mau bantu buat Heeh. nikah apa segala macam. Harusnya Bapak sudah selesai di buku, ya sudah gitu loh. Heeh. Nanti biarkan perawan nasional ini diurus oleh orang lain atau minimal paman-paman yang lain Heeh. seperti itu gitu loh. Lalu saya bilang, "Iya." Terus mama bilang, "Tapi ya udah nak, nggak apa-apa. Mama memberikan abang satu tugas." Sebenarnya bahasanya bukan tugas beliau, tapi gini deh nak, kalau bisa abang sisihkan waktu untuk melanjutkan perjuangan bapak ini Perjuangan Bapak. sampai Tete Oyang jadi kakek Oyang Kakek yang Datuk Datuk. digelari pahlawan nasional. Bukunya sudah ada. Tetapi satu yang mama pesan, jangan sampai minta uang di orang. Artinya jangan minta-minta duit. Yang saya paham minta duit itu proposal. Jangan, jadi betul-betul murni saja. Murni, murni. Insya Allah nanti eh, oleh Yarham Ayam Sangaji memberikan rezeki dan insya Allah ada rezeki dari mana saja untuk proses Untuk perjalanan ini. Itu Jago Muda. Jadi dalam proses ini saya setelah nyokap meninggal, saya balik lagi. balik lagi ke Balik Jakarta. lagi ke Jakarta, pikiran saya nggak tenang. Ternyata ya dalam proses perjalanan saya nggak tenang. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Nah, pada satu malam, saya bilang kepada ibu saya dalam sholat, saya ikaf, saya bilang, "Ya, saya akan pulang. Tapi dengan segala keterbatasan, insya Allah mana yang mama janjikan, insya Allah beta tunaikan." Oh, jadi itu juga salah satu alasan karena ada amanat dari Mama, Mama. Mama ini kan cucu dari ayam sangat. Ayam Sangaji. Sebentar Bang. Berarti boleh dikatakan perintisan awal untuk menceritakan, membukukan daripada historis perjalanan perjuangan Ayam Sangaji ini Abang pung Bapak sendiri. Bapak sendiri. Boleh dikatakan single fighter pertama ya. Yap, Nah, kemudian setelah itu proses-proses selanjutnya yang tadi mandat dari Mama, ya. kemudian Abang kemudian Melanjutkan juangkan itu. juga. Ya. Jadi Oke, saya sebut ini perjuangan nilai. perjuangan nilai ya. Perjuangan nilai artinya begini Jago Muda, kita nggak tahu ya dalam kebetulan saya muslim, dalam konsepsi Islam ya atau hukum Islam itu kan ketika amanah itu diberikan oleh orang tua, itu harus kita tunaikan. Harus ditunaikan, harus Dan dijalankan. saya kira apapun profesi apapun bisa kita inilah, Iya, tapi bagi saya perjuangan mulia ini, perjuangan nilai ini harus saya harus tuntaskan. tuntas. Saya kira itu saja yang yang membuat saya survive sampai hari ini. Oke. Berarti termasuk Abang juga awal-awal rintis boleh dikatakan melanjutkan perjuangan dari Bapak Ya. sebagai single fighter itu boleh dong kisahnya perjuangannya barangkali sampai pengen terlepas Ya, daripada perjuangan Aim Sangaji sebagai seorang yang kemudian memperjuangkan yang ya. tadi garis politiknya, dunia pendidikan. Baik, Jago Muda. Jadi 2021 itu menjadi starting awal, entry point untuk masuk saya untuk kemudian bergerak dan berjuang. Sebenarnya bagi saya, coba deh saya masuk dan saya mencoba, oh nggak bisa, ini kita nggak bisa berjuang sendiri. Saya harus bisa meyakinkan publik yang punya otoritas gitu. Saya mencoba menghubungi atau melakukan menulis surat ke untuk audiens kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku di Karangpanjang, dan alhamdulillah saya saat itu menulis surat via Pak Asis Sangkala ya, beliau wakil ketua DPRD ya saat itu. Beberapa bulan baru dijawab. Dijawab, lalu kemudian digelarlah RDP itu. RDP itu, di situ saya bicara soal historis Aim Sangaji, soal integritasnya, soal pemikiran-pemikiran dia, dan berdasarkan data dan otentik fakta atau realitas yang ada pada sumber-sumber kesejarahan di Indonesia. Nah, di situ alhamdulillah terjadi kesepakatan atau konsensus politik dari pemerintah daerah Provinsi Maluku siap
untuk mengusung Aim Sangaji M. Sangaji menjadi pahlawan menjadi nasional. pahlawan nasional. Lalu dari situ berjalan dengan sistem penganggaran dari pemerintah daerah, Daerah. lalu berjuang 2021, 2022, 23 kita usulkan ke Jakarta. 23 kita usulkan ke Jakarta, alhamdulillah setahun kemudian tahun 2024 dalam pemberitaan-pemberitaan media nasional juga yang dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, kementerian yang membidangi atau membialahi soal kepahlawanan itu. Alhamdulillah, Jago Tua M. Sangaji, calon pahlawan nasional dari Maluku ini lolos Dewan Gelar Tanda Jasa, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Tanda atau kehormatan. DGTK. Artinya bahwa ketika dalam proses-proses mengusung orang menjadi pahlawan nasional, tokoh bangsa menjadi pahlawan nasional, itu ketika sudah sampai pada Dewan Gelar, berarti itu sudah ending karena tinggal satu langkah lagi mereka ini yang nanti kemudian bertemu dengan presiden, memberikan pertimbangan kepada presiden, ini loh Pak, nama-nama pahlawan yang sudah lolos Dewan Gelar. Itu di 2024. Nah, di 2024 itu M. Sangaji di nomor 6. Di nomor 6. Nah, nomor 6 biasanya tahun per tahun itu calon pahlawan nasional diumumkan itu biasanya itu 6 orang. Gitu. Tetapi karena satu dan hal, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak sempat mengumumkan nama-nama pahlawan nasional di tahun 2024. Nah, ini lagi-lagi saya memohon doa dukungan seluruh rakyat Maluku, teman-teman di OHP ini, Sivitas Akademika UIN M. Sangaji yang sudah beralih status, dan teman-teman jago muda untuk bersama-sama kita berdoa, kita memanjatkan doa, semoga di tahun 2025 ini menjadi kado istimewa untuk ketong orang Maluku, M. Sangaji pahlawan nasional, sebab ini menjadi pesan kebangsaan rakyat Maluku untuk Indonesia. Oke, Bang. Kalau kau kembali ke historis perjuangan dari M. Sangaji nih. Tapi kayaknya kopi dulu Kak, Bo. Ya, siap. Tong santai-santai sambil minum kopi dong. Kalau historis beliau, nah terlepas dari yang tadi katong sudah bahas di dunia politik, kemudian pendidikan juga, dan yang terlepas dari Serikat Islam itu sendiri, perjuangan beliau untuk syariat dan kemudian agama. Nah, otomatis apakah boleh beta katakan kalau beliau juga salah satu pahlawan yang kemudian tidak bisa dilepas pisahkan dari barisan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan? Kira itu. Jadi, Jago Muda ada satu cerita herois juga sebenarnya dari bagi saya. Jadi pada satu ketika tahun 1921 ya, Raja Abdul Wahab Sangaji atau adalah ayahanda dari seorang M. Sangaji. M. Sangaji itu berangkat ke Surabaya. Ternyata misi yang diemban oleh bapaknya Abdul Wahab Sangaji ini meminta kesediaan Abdul Muthalib Sangaji pulang menjadi raja di negerinya Rohmo. Saat itu abangnya berada jauh di Kalimantan. Kita sudah usul di atas, beliau adalah saat itu adalah pamong pemerintah dia Belanda. Jadi yang menariknya lagi adalah Abdul Wahab Sangaji, bapaknya M. Sangaji ini ke Surabaya, itu beliau menumpang semacam perahu boat. Dalam istilah lokal itu namanya pajiwakan. Pajiwakan ya, itu perahu boat. Perahu boat itu disewa dari saudara-saudara di daerah Waiselan, Kairatu ya, SBB gitu. Mereka itu saat itu mungkin memproduksi perahu boat itu yang dengan istilah lokal Maluku Tengah pajiwakan itu. Lalu M. Sangaji, bapaknya Abdul Wahab Sangaji menumpang pajiwakan itu ke Surabaya. Rupanya perahu boat atau pajiwakan tadi disewa oleh saudagar-saudagar dari negeri tetangga, negeri Kelolo. Mereka hendak ke Surabaya untuk menjual hasil pala dan cengkihnya di Surabaya. Ketika Abdul Wahab Sangaji ke Surabaya, sampai di Surabaya, beliau kemudian ketemu dengan anaknya Abdul Muthalib Sangaji. Ada satu peristiwa yang bagi saya ini dia fenomenal dan juga perlu teman-teman jago muda tahu dan kita simak bersama bahwa ketika ayahandanya mengajak M. Sangaji untuk pulang menjadi raja, kurang lebih kan bahasanya seperti ini. Kehadiran Abah ke sini untuk mengajak Ananda pulang kampung untuk menjadi raja. Karena Bapak sudah uzur, sudah tidak mungkin lagi produktif seperti sedia kala. Jadi beliau dalam konteks menjaga aja, jangan sampai
eee, apa namanya, kondisinya menurun lalu kemudian tidak ada Tidak ada penggantinya saat pengganti itu. penerusnya gitu. Iya, namun Aim Sangaji tidak mengelak, tetapi Aim Sangaji membalas dengan santun pada ayahandanya. Beliau mengatakan, "Abah, saya bukan menolak gitu, tetapi daripada saya atau lebih lebih baik berjuang untuk Indonesia merdeka daripada menjadi Daripada raja. lebih baik berjuang untuk Indonesia Indonesia merdeka merdeka daripada daripada jadi menjadi raja. raja." Itu kutipan Kutipan heroik seorang heroik Aim dari Sangaji. personal M. Sangaji. Lalu beliau tambahkan lagi, "Tetapi yang saya akan menulis surat kepada Abang Abdullah di Kalimantan untuk menyuruh dia pulang menggantikan saya menjadi raja." Tak lama kemudian, bapaknya pulang ke negerinya di Romoni. Rohmani. Aim Sangaji menulis surat kepada abangnya di Kalimantan. Dibalaskan surat itu oleh Abdullah Sangaji, dan Abdullah Sangaji kemudian pulang menjadi raja menggantikan Aim Sangaji, dan Aim Sangaji memilih jalan juang. Istiqomah dari jalan juang, apa namanya, punya niat yang tulus untuk memerdekakan negara dan bangsa Indonesia. Nah, sama-sama hari ini sudah Oh, merasakan iya kemerdekaan. ya, oke. Kira-kira apa yang kemudian membuat AM Sangaji ini tidak terlalu barangkali ya, Ya, tidak terlalu dikenal seperti pahlawan-pahlawan yang katong tahu dari kayak Jawa, iya, Sumatera. benar. Nah, ini kenapa kira-kira? Kalau dari pantauan Abang sebagai angle factor ya, untuk menjuangkan sosok AM Sangaji ini. Mungkin apa ya? Padahal rekam jejak catatan dalam lintasan sejarah Pradabangsa terkait soal AM Sangaji itu dia utuh. Dia tidak setengah-setengah. Jadi katakanlah di arsip-arsip itu kan katakanlah dapur informasi faktual otentik sejarah masa lalu ya. Dan AM Sangaji ada di situ. Ditambah lagi dengan koran-koran zaman Belanda yang ada pada Perpusnas RI, Perpustakaan Nasional RI. Sebenarnya ini harusnya menjadi rujukan gitu loh. Nah, lalu dalam tataran wacana kurikulum identitas sejarah nasional, AM Sangaji ini sama sekali tidak pernah disebut. Seperti teman-teman seangkatannya seperti Wahidin Sudorisyodo, eh, Budi Utomo, atau Dr. Sutomo, Rajiman Wedudiningrat, Haji Marsha Cokroaminoto, Agus Salim, Surya Pranoto, Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Padahal, pada masa-masa itu, masa-masa sulit itu, AM Sangaji ada. Dan AM Sangaji membersamai tokoh-tokoh the founding father bangsa ini, yang hari ini kita tahu nama-nama yang tadi kita Namanya, sebut, ya, ya. lagi-lagi sudah menjadi pahlawan nasional. Gitu. Nah, lalu kalau saya bilang kenapa M. Sangaji kemudian tidak banyak diulas di ini dalam kerja, saya pikir ya itu tadi karena pemahaman sejarah bangsa, saya tidak sebut soal person to person ya, Iya, ya. tapi minimal ini menjadi tanggung jawab atau beban sejarah gitu loh, beban sejarah di bangsa ini bahwa ketika kalau M. Sangaji saja bersahabat membersamai tokoh-tokoh pergerakan bangsa yang sudah settle itu, harusnya beliau ada pada tataran wacana kurikulum identitas sejarah nasional. Saya ulang lagi sekali lagi, artinya bahwa jadi itu yang menjadi apa ya? Saya juga kemudian mendirikan satu lembaga think tank ya, Abdul Muthalib Sangaji Institute. Nah, itu Oh, adalah ada itu. kajian, kita akan melakukan kajian-kajian analitis dan kemudian akan menggaungkan, mengcampaign M. Sangaji pada ruang-ruang diskursus intelektual untuk kemudian supaya publik itu tahu Tahu. dari perspektif keindonesiaan Indonesia. bahwa Indonesia tidak bisa kita lihat dari kacamata Kacamata Jawa, Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, itu. tetapi kita harus lihat dari kacamata kebinekaan gitu. Nah, Jadi ini yang menjadi landasan iya, ya. filosofis AMS Institute, dan kebetulan saya selaku foundernya Makanya. untuk kemudian pasca AM Sangaji Pahlawan Nasional, kita tentu akan bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Salah satunya yang paling penting ya Sivitas Akademika UIN Abdul Muthalib Sangaji, kita akan buka ruang-ruang diskursus itu, mengkampanyekan, dan saya akan mengkampanyekan AM Sangaji pada ruang-ruang publik kesejarahan di bangsa ini supaya mereka tahu siapa Iya, ya. sosok AM Sangaji. Lembaganya sudah ada, Bang. Sudah AM ada Sangaji Abdul Institute. Muthalib Sangaji Institute. Keren, keren. Nah, kalau melihat dari perjalanan historis dari AM Sangaji, ini ada nggak perjuangan beliau di historis beliau itu Ya, yang paling berkesan? Ada nggak? berkesan saya kira banyak ya. Tapi saya menarik satu aja mungkin ketika jadi gini, Jago Muda. Hmm. Beliau pasca
di toko beliau menjadi presiden partai itu jadi ketua umum partai, beliau kan sering ke daerah-daerah. Heeh. Beliau ini juga M. Sangaji, jago tuh M. Sangaji ini eh, semua tipologi manusia itu ada di beliau gitu loh. Manusia. Jadi beliau cendekiawan, alim Heeh. ulama, politisi, advokat, juga orator. Iya, iya. Beliau ada di situ, penulis penulis produktif ada. Jadi ada satu kejadian, ada satu masa di mana anggota Syarikat Islam di daerah Makassar ya, di Hmm. daerah Parepare itu mendapat masalah. Beliau ditahan oleh polisi Belanda karena ada persoalan di internal Syarikat Islam terkait soal penganggaran ya saat itu. Nah, Sang Haji mendengar itu, lalu kemudian beliau sendiri turun lapangan, beliau mengadvokasi itu. Iya, iya. Mengadvokasi sampai di Makassar, ternyata toko SI Makassar itu kalau tidak salah beliau dari Kendari, dari Buton, dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Beliau mengadvokasi dan alhamdulillah dibebaskan. Oh. Nah, setelah dari situ beliau melanjutkan perjalanan untuk di daerah Kalimantan ya. Beliau Hmm. ke daerah Bolangmondo, Toli-Toli, Palopo dan lain sebagainya. Ada satu kejadian yang paling menarik bagi saya ketika beliau menumpang taksi ya. Dulu apa ya beliau kendaraan, beliau mau ke daerah Palopo itu ke daerah Parepare. Rupanya beliau berjalan itu sudah malam, sudah tengah malam. Dan di hutan belantara itu mobilnya atau taksi yang ditumpangi beliau tadi mogok. Mogok. Sedangkan di situ kan nggak ada bengkel apa segala Iya. macam. Akhirnya M. Sangaji tidur di situ. Tidur. Dan beliau tidak memilih tidur di dalam mobil, tapi beliau tidur di kap, Berarti di di atas. atas. Mobil pun di Di atas. mobil pun di atas. Sampai pagi hari jam 7. Setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanan ke kalau Kalau ada apa beliau isi ceramah lagi di situ, siar lagi dakwah lagi di situ. Soal, soal apa ya nasionalisme kebangsaan di situ. iya, iya. Jadi itu kali mungkin salah satu hal yang paling Hmm. menarik. Oke, Bang. Nah, ini nih lebih ke terlepas dari katong barangkali anak muda yang boleh dikatakan kadang-kadang masih malas loh untuk membaca dan lain sebagainya. Dan kemudian dari perjuangan-perjuangan Abang juga Ya, sebagai the single fighter ya, ya. mengangkat uh, pahlawan dari Timur ini, Abdul Muthalib Sanganya. Kira-kira nilai-nilai juang dari beliau yang perlu dikutip, yang perlu dilihat sebagai katong generasi Ambon, Maluku. Ini gimana sih, Bang? Ya. Pertama mungkin nilai persatuan dan kesatuan sama orang basudara ya. Artinya bahwa kalau kita tahu bahwa di Maluku ada satu eh, ciri atau tatanan budaya namanya pelagandong. Pelagandong bagi kita sendiri kan dia mensinergiskan toleransi umat beragama di Maluku. Iya, iya. Nah, harusnya kita apa namanya menjaga itu, menjaga mara itu. Kenapa saya sebut ini? Saya mungkin bisa klik dikit lagi bahwa di tahun 1925 di Surabaya, M. Sangaji itu sudah mendirikan National Indista Congress atau kita sebut NIC. Nah, ada salah satu orang Maluku juga, ada dua kalau, tapi saya tahu J. Tuana Kota itu beliau sekretaris beliau di NIC. Juga ada tokoh-tokoh pergerakan orang Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang memang Ah, ada berada di Surabaya. Lalu apa namanya? Itu 1925, 3 tahun kemudian baru Sumpah Sumpah Pemuda, Pemuda, baru iya. Sumpah Pemuda. Nah, M. Sangaji, kenapa NIC ini hadir? NIC hadir. Rupanya M. Sangaji membaca peta politik kebangsaan saat itu sedang rapuh, sedang rame-ramainya apa ya pergolakan-pergolakan politik Mhm. antara kepartaian satu dan hal yang memang dilihat bakal tercerai-berai dan M. Sangaji hadir di Ada. situ untuk mencoba memediasi itu gitu loh. Ini orang dia egaliter sekali dan M. Sangaji itu dikenal juga sebagai sosok yang mediator. Mediator. Dia selalu hadir di tengah-tengah pemuda atau siapapun itu ketika terjadi konflik-konflik Konflik yang politik atau politik. apapun beliau selalu menjadi penengah, menjadi Menengah. mediator yang baik. Nah itu, jadi ini juga mungkin masyarakat Maluku atau teman-teman jago muda yang lain bisa bisa lebih tersing lagi untuk mengetahui seperti yang beliau dalam konteks itu. Jadi nilai-nilai tadi persatuan dan kesatuan, penanaman nilai-nilai nasionalisme kebangsaan ini yang bagi kami, bagi kita semua, ini yang perlu menjadi penekanan substansi di bangsa ini. Bahwa nasionalisme itu menjadi role model.
menjadi hal yang paling fundamental karena suka atau tidak karakter building atau karakter di bangsa ini, integritas itu ya ada di nasionalisme kebangsaan atau nation state. Nasionalisme kebangsaan ini juga Jago Muda ini yang menjadi apa namanya moto besar Abdul Muthalib Sangaji Institute untuk Oh, mengkampanyekan atau mengkampen dia di ketika pasca beliau jadi pahlawan nasional. nasional. Jadi kita kalau The White Institute misalkan itu dengan pluralismenya dia karena keragaman itu, kalau kita nasionalisme kebangsaan Kebangsaan. dengan semangat M Sangaji itu ini akan kita telurkan kepada generasi muda bahwa ayo dong Indonesia ini Sabang sampai Merauke. Sampai Indonesia Merauke. ini dibuat dengan jerih payah para tokoh Para bangsa. tokoh bangsa ya. Kalau tanpa darah dan air mata mereka, darah juang mereka, Ya. nggak mungkin kita Iya, menghirup iya, udara benar. bebas, nggak mungkin kita bisa ngopi di Ya. podcast hari Iya. ini. Kira-kira itu. Kayaknya yang mungkin susah Ya kalau. mungkin. Gitu. Nah, tadi kan abang singgung tadi tuh Ya, terkait dengan historis perjalanan beliau ya, Kalimantan, Makassar, Maluku toh, ya, untuk Sulawesi terus Jawa. ya. Nah, untuk perjalanan historis beliau Hmm. yang bisa dikatakan katong mau juangkan abang sebagai single factor mau juangkan beliau sebagai pahlawan dari Maluku nih. Ya. Aksi heroik beliau ada nggak yang betul-betul memperjuangkan untuk Maluku? Ya. Selain beliau berkelana di beberapa wilayah yang ada di Indonesia nih. Nah, ada nggak gitu? Ya, tadi ada beberapa part tadi yang kita bilang sebut itu. Tapi bagi, ya tadi mungkin soal beliau pulang kampung dari kota Ambon tadi beliau ke negeri ya, ke Rohmoni, ke kampung halamannya. Jadi satu ketika setelah beliau melatih anak-anak Bumi Putra di sana, belajar ngaji dan baca tulis, juga kemudian ada silat ya, silat SI, sorry kalau saya lupa ya. Tapi setelah itu beliau berhenti sejenak dan anak-anak Bumi Putra tadi masih duduk kalau di negeri di kediaman beliau itu namanya rumah parenta. Rumah parenta itu rumah raja ya. Jadi M Sangaji itu setelah selesai beliau duduk di ruang tamu ya, ruang tamu. Beliau duduk sambil pangku kaki. Beliau kayak gini lah, beliau kayak gini. Tidak lama kemudian datanglah utusan dari kontrolir Van Saparua. Iya, utusan kolonial dong. Iya, utusan kolonial. Kolonial. Dan diutus adalah Opas. Opas itu polisi pribumi ya, polisi pribumi yang dipekerjakan pada oleh ya di apa ya kerajaan Belanda ya. Nah, datang untuk menagih Anslah Belasting. Apa itu Anslah Belasting? Anslah Belasting itu pajak. Opas ini datang para tagih pajak di Rohmoni. Di Rohmoni. Lalu M Sangaji menerima dengan baik. Bagaimana? Ada apa? Dia bilang, saya diutus oleh kontrolir Van Saparua untuk menagih Anslah Belasting atau pajak di negeri Rohmoni. M Sangaji tertawa terbahak-bahak. Oh, begitu. M Sangaji bilang sini. M Sangaji ambil itu kertas, diambil lagi semacam pulpen, baru beliau menulis di belakang secari kertas tadi. Beliau menulis seperti ini. Kami warga Nagari Rohmoni tidak berhutang satu apa-apa sama pemerintah Walanda. Dikasih langsung. Sampaikan ini kepada kontrolir Anda, saudara. Bahwa saya Abdul Muthalib Sangaji menolak pajak yang kalian laksana. Ada konsekuensi logis dari apa namanya jalan jual yang Sangaji ambil. Rupanya setelah itu kontrolir Van Saparua marah besar. Dia emosi meledak-ledak. Lalu jadi Jago Muda saat itu di daerah Maluku Tengah, daerah Lease, ketika Rehen atau raja itu dia jadi raja, itu mendapat kayak semacam tongkat komando. Komando itu dia berkepala emas ya kalau saya tidak keliru ya. Lalu sebagai konsekuensi logis, abangnya kan raja. Iya. Rehen. Saat itu ketika Opas datang, abangnya sedang berburu ke hutan. Kontrolir marah besar. Kontrolir langsung dengan emosional meledak-ledak datang ke Rohmoni langsung ngambil tongkat komando tadi sebagai Rehen tadi. Nah, itu konsekuensi yang dilakukan oleh Abdul Muthalib Sangaji. Seperti itu gitu. Tegas ya. Tegas sih. Tadi abang sempat singgung beliau ini juga ahli hukum. Nah, apa sih yang kemudian melatar belakangi
Beliau ini sebagai seorang ahli hukum juga. Ya. Jadi M. Sangaji ini kan awalnya sebelum masuk pada ranah memilih jalan juang pergerakan kemerdekaan, beliau adalah Griever Landrat atau panitera pengadilan. Panitera pengadilan Panitera di pengadilan di Landrat Saparua, Landrat Tambuina, dan kemudian di Surabaya. Nah, yang menarik di Surabaya ini, Heeh. jadi ketika beliau di Surabaya, beliau ini kan selalu melihat yang datang itu polisi Belanda menangkap orang-orang Bumi Putra. dilihat, ditahan, disiksa, segala macam. Beliau mungkin di situ batinnya terganggu atau psikologinya terganggu. Beliau melihat ketimpangan itu, beliau pulang berpikir, ini nggak bisa. Nah, ini juga menjadi titik balik pertemuan beliau nanti kemudian masuk dalam wadah kolektif kolegial Syarikat Islam tadi. Saat itu juga Pak Haji Agus Salim juga sempat mengadvokasi atau ada Pak Cokro saat itu di Surabaya ya. Pak Cokro saat itu juga terjadi ada pergolakan-pergolakan politik ya dengan kolonial. Nah, AM Sangaji saat itu sudah berada di situ. Jadi ketika di Surabaya, AM Sangaji kan rumahnya di Jalan Blauran, Gang 4 nomor 39. Sedangkan rumah Cokro di Museum Peneleh nomor 29 hingga 31. Rumah Cokro itu di Jalan Peneleh, sekarang museum ya. Museum ya. Nah, jadi ternyata ketika M. Sangaji setelah selesai katakanlah berkantor, beliau pulang kan pakai sepeda ontel. Setelah bertugas Ya, sebagai bertugas panitera dari nih. Landrat Iya. tadi, dari panitera itu. Rupanya dalam tengah perjalanan bertemu dengan bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan diantaranya Agus Salim. Agus Salim. Terjadilah diskusi singkat dengan Tuan Salim. Iya. Dalam diskusi itu rupanya terdapat kesamaan frame berpikir gitu. Nah dari situ Tuan Salim, The Grand Old Man ini mengajak AM Sangaji untuk kembali melanjutkan diskusi ini di rumah Peneleh, di rumah Cokro Iya, di maksudnya. rumah Cokro. AM Sangaji mengiyakan itu. Lalu tak lama AM Sangaji kemudian ke rumah Cokro, rumah Peneleh tadi, berdiskusi. Saat itu kan sudah ada Abdul Muiz, sudah ada Surya Pranoto, sudah ada Salim. Mereka sering berdiskusi di situ. Ketika diskusi-diskusi itu berjalan, nama-nama seperti Soekarno, Tan Malaka, Ya. Alimin, Muso kan juga berguru di situ. Bahkan Soekarno, Kemaun, Alimin, Muso itu kan indekos di situ. Nanti jago muda boleh cross check di rumah Peneleh. Terjadilah diskusi-diskusi seperti itu di situ. Tidak lama kemudian, AM Sangaji rupanya memilih atau lagi-lagi berpikir bahwa ini mungkin jalan juang sebenarnya. Lalu dengan kerelaan hati, dengan ketulusan niat, beliau melepaskan kenyamanan tadi sebagai pamung pemerintah Hindia Belanda yang sudah settle, melepaskan itu. Sorry, saya agak lewatan. Yeah. Beliau akhirnya menulis. Ini menarik tadi saya aja menulis pada koran-koran underbau Syarikat Islam. Fajar Asia, Utusan Hindia, Pancaran Warta, dan lain sebagainya. Ini sebentar Bang, ini setelah berhenti dari Masih dalam panitera sambil masih panitera beliau menulis. Beliau menulis, kadang menyamarkan nama, kadang langsung. Beliau menulis, lalu satu ketika tulisan atau narasi yang dinilai provokatif ini dibaca oleh ketua pengadilan, kita semacam itu lah, ketua Landrat atau kolonial saat itu. M. Sangaji kan notabene adalah pamung pemerintah Belanda. Dia ada Griever Landrat. Dibaca lalu M. Sangaji dipanggil, diberikan ultimatum untuk menyetop kegiatan menulis itu. Karena dinilai tidak menyerang kolonial Belanda. M. Sangaji tidak langsung menjawab secara, tapi beliau dengan mungkin sudah dengan niat yang tawadu, beliau melepaskan Griever Landrat, panitera pidana tadi, dan memilih jalan juang istiqamah dengan teman-teman pergerakan Haji Marsad Cokramanoto CS tadi dalam wadah kolektif kolegial Syarikat Islam yang saat itu kita tahu dia sudah menjadi kawat candra di muka organisasi pergerakan kebangsaan yang paling settle di Republik saat itu. Berarti beliau lebih memilih untuk cinta terhadap tanah air, dan kemudian tadi abang singgung
untuk bagaimana melihat penindasan Ya, yang dilakukan kolonial Belanda terhadap pribumi. Jadi beliau melepaskan dari eh, panitra, yang mana tadi, ah, penganiayaan tadi. Pemerintah di Belanda yang melepaskan itu dan menggabung memilih jalan juang jalan juang bersama dengan Cokro ya CS gitu. Cockroaches, rekan-rekan. Ini Bang, Ya, di perjalanan historisnya iya, AM Sangaji, kan tadi untuk single factor pertama itu kan iya, dari ayahanda Abang sendiri. iya, Yang sama. kemudian kalau informasi yang diterima dalam beberapa cerita dan kemudian tidak terlepas dari yang ditulis oleh ayahanda Abang sendiri, itu kan circle Ya, perjuangannya AM Sangaji itu kan bertiga tuh, Cokro sama Salim, Abu Salim. Agus Salim. Nah, tapi seakan-akan yang paling terkenal itu tuh dua ini nih, nama yang Cokro dan Salim. ya Cokro sama Agus Salim. Nah, Abdul Muthalibnya, beliau sebagai pahlawan ini kenapa? Sing kalau kata orang bilang sing sing nampak begitu, Jarang sing dapat jarang lihat, disebut gitu atau yang jarang dapat sebut. ya, itu tadi. Padahal dalam eh, apa namanya catatan sejarah bangsa, Syarikat Islam itu setelah Haji Samanhudi ya, itu terkenal dengan trio SI atau tiga serangkai Trio SI SI Serikat atau Islam, tiga serangkai. Trio Syarikat Islam. Serikat Islam, Cokro, Salim, Sangaji. Cokro Salim Sangaji. Cokro, Nah, Salim, Sangaji. Kenapa? Dari ketiga tokoh ini juga mereka menghimpun kekuatan dalam ruang diskursus intelektual. Mereka mendirikan atau memberikan materi heeh. di JIB, Apa tuh Bang? Young Islamiten Bond. Young Islamic. Young Islamiten Bond, JIB. Nah, Young Islamiten Bond ini di situ kan ada tokoh-tokoh yang kemudian pada akhirnya Heeh. menjadi tokoh-tokoh bangsa juga setelah Sangaji. Natsir, Muhammad Natsir, Abdul Rashid Abdul Baswedan, Rashid Baswedan. ya, Ayahanda ini ya, ya, Anies Anies Baswedan. Baswedan, dan juga Samsul Rizal, juga tokoh pendiri Partai Muslim Indonesia bersama-sama di Sangaji. Dan banyak tokoh. Cuman saya mau bilang di JB itu, dalam buku biografi Heeh. nasionalisme Abdurrahman Baswedan ataupun Natsir, tetapi contoh di Abdurrahman Baswedan, Mm. dia menjelaskan, dia menulis bahwa ketika di Surabaya, saya in the coast di toko SI, atau saya tinggal di toko SI namanya Surawiono. Saya tinggal di rumah Surawiono, tetapi kami sering mendapat pengajaran pendidikan politik kebangsaan dari tiga tokoh, Cokro, Salim, Salim. dan Sangaji. Begitupun di Natsir, ditulis oleh Natsir. Natsir dulu juga berguru pada ketiga tokoh Ketiga ini. tokoh ini. Ini di biografinya ya, kita Iya, nggak iya, iya. kemudian. Nah, lalu Natsir menjadi ketua JIB Afdeling Bandung, cabang Bandung, Cabang Bandung. cabang Bandung. Natsir. Nasir. Tapi tadinya sama-sama Sama-sama belajar trio. dari Iya, iya. di trio Ah. SI ini. Jadi kenapa hanya dua Cokro dan Salim? Iya. Ya lagi-lagi itu tadi. Saya kira banyak tidak mengkerdilkan juga, tidak, saya tidak bermaksud apa dan apa ya, tapi Iya. yang jelas saya juga mempertanyakan kenapa tokoh ini tidak banyak diulas atau ditulis oleh sejarawan-sejarawan Indonesia. Malah kan tadi jelas ya, Padahal guru dari yang jelas, tadi. sistematis, terstruktur, tokoh ini berada pada fase perintis kemerdekaan, membersamai hampir seluruh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa, ya Cokro, Salim, Sangaji, dan yang lain-lain. Nanti generasi kedua, per part yang berikut adalah Soekarno CS. Tapi Indonesia ini di Cokro. Kenapa saya bilang itu? Karena di tubuh SI sendiri, SI itu sebenarnya sudah mendengungkan proklamasi gitu loh. Jauh sebelum 1945 nanti. Tapi di SI itu sudah ada gerakan-gerakan memisahkan diri membentuk negara sendiri. Kita tahu dalam SI itu ada namanya Zalbestur, atau membentuk pemerintahan sendiri. Membentuk pemerintahan sendiri. Jadi Cokro bersama teman-temannya, Salim, Sangaji, dan lain-lainnya, itu sudah berpikir bagaimana Indonesia harus merdeka. Satu. Nah, poin yang kedua adalah ketika di tahun 1924, di koran Surat Kabar Belanda, Surat Kabar Neraca, tahun 1924, Cokro saat itu
belum berhaji. Dia masih pakai OS Cokro, Umar Said Cokroaminoto, dan juga M. Haji. Jadi saat itu Cokro bertindak selaku Korziter CSI, Sentral Syarikat Islam. M. Haji menjadi Tijdelik Sekretaris atau Wakil Wakil Sekretaris sekretaris. di CSI, Sentral Syarikat Islam. Jadi Syarikat Dagang Islam, CSI, baru kemudian Syarikat Dagang Islam, baru PSI, kira-kira begitu. Jadi bermetamorfanya per part. Nah, di surat kabar raja menulis bahwa saat itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk Vogt, dia menaikkan pajak gula gitu. Pajak gula yang kemudian sangat merugikan kaum Bumiputra saat itu. Di situ M. Sangaji dan Cokro Aminoto melihat itu. Dua orang tokoh bangsa ini kemudian tidak tinggal diam. Mereka membuat satu mosi tidak percaya yang disebut dengan rekes atau istilah bahasa Belandanya rekes. Kalau kita sekarang kenal dengan petisi. Petisi penolakan terhadap kebijakan eh, kebijakan yang Yang tidak tadi pro rakyat itu, ah, yang tidak pro menaikkan pajak putra itu, pajak gula tadi. kenaikan pajak gula Ah, tadi, dengan mereka menulis dengan bahasa yang santun tetapi menohok. Kami tidak terima atas nama bangsa Indonesia yang bertanda tangan di bawah Umar Said Cokroaminoto dan Abdul Muthalib Sangaji, Forzita dan Cisdelik sekretaris, kira-kira wakil sekretaris, ya kan, eh, menghadap kepada Tuan Gubernur Jenderal Hindia, Dirk Vogt, untuk tidak menaikkan gaji. Kira-kira seperti itu. Jadi bunyi petisinya seperti itu. Itu di surat kabar neraca. Di artikel ada, nanti teman-teman bisa lihat tuh. Oke, Bang. Selanjutnya, Bang. Ini kan beberapa sebelumnya YN Ambon beralih status jadi UIN Abdul Muthalib Sangaji, menggaungkan nama beliau sebagai salah satu pahlawan dari Maluku juga. Nah, kalau dari Abang sendiri sebagai apa ya, orang selain terlepas dari cicit beliau, cicit dari AM Sangaji, kalau pandangan filosofis perjuangan beliau yang kemudian eh, sekarang Di bidang pendidikan. ya gitu. Ya. Jadi Jago Muda tahun 1940 hingga 45 di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda, ada satu tokoh muda namanya Abdul Muiz Hasan. Lalu kemudian nanti dia menjadi gubernur kedua di Kalimantan Timur. Bapaknya adalah tokoh SI dan dia juga aktivis pergerakan di Kalimantan Timur. Kala itu ada satu lembaga pendidikan namanya Neutral School atau NSV, ya. Itu dimotori oleh Parindra, Partai Indonesia Raya. Namun eh, lembaga sekolah Neutral School ini dikhususkan untuk kaum Bumiputra. Dia mengalami stagnan karena ada beberapa variabel yang tenaga guru atau tenaga pendidik yang tidak memadai mungkin. Dia stuck. Itu ada di sejarah Kaltim. Nah, ditulis oleh Wajidi. Dalam tulisan-tulisan Wajidi itu bahwa gerakan pendidikan di Kalimantan Timur. Neutral School ini dia mandek, tidak berjalan seperti adanya. Seperti lalu Abdul Muiz Hasan bertemu dengan tokoh Tarekat Islam M. Sangaji yang saat itu berada di Kalimantan. Terjadi diskusi. Lalu Abdul Muiz Hasan ini juga dalam biografinya dia adalah murid politik kebangsaan dari Abdul Muthalib Sangaji. Dan disukai juga oleh pemerintah Provinsi Kaltim menjadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ya. Dia mengajak AM Sangaji untuk sama-sama hadir pada satu rapat dengan guru tenaga pendidik Neutral School di awal tadi. AM Sangaji menghadiri rapat itu. Dalam forum rapat itu, AM Sangaji memberikan pandangannya. Dalam catatan pandangannya, AM Sangaji mengatakan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa yang akan menjadi riwayat bangsa ke depan. Ini mengatakan ini. Pentingnya pendidikan bagi anak-anak bangsa yang akan menjadi riwayat bangsa ke depan. Itu boleh dikatakan kutipan beliau juga. Kutipan beliau, itu ditulis oleh Wajidi. Nah, lalu M. Sangaji menambahkan lagi, ini untuk katakanlah sebagai cita untuk warga Kalimantan dan
cintakan tanah air. Naik. Lalu Neutral School tadi atas inisiasi dari M. Sangaji dirubah menjadi dengan Abdul Muhyi Hasan berubah menjadi BPPR atau Balai Balai Pendidikan Pendidikan. Pengajaran Rakyat di sana di Kalimantan Di Timur. Kalimantan Gitu. Timur. Nah Bang, katong sambil lanjut Boleh, katong boleh, kopi lo boleh. kayaknya dari tadi paling dingin nih. Iya, Katong weh. mencerita hangat tapi katong mau kopi kok dingin. Jadi kayaknya atau seruput. Nah ini Bang, historis beliau di dunia pendidikan terutama jadi Ya, fokus katong dalam perbincangan ini juga. Harapan Abang sebagai orang yang kemudian sedang menjuangkan juga nih. Tapi sampai saat ini suseng suseng single factor lah ya. Itu bersama sudah. kan tadi kan sudah ada Institut Ya, Sangaji juga. Nah, harapan Abang untuk pendidikan sejarah biar untuk saat ini ke depannya katong seakan-akan yang kenal saja pahlawan dari Kalimantan, dari Jawa atau dari Sumatera. Katong juga kenal dari misalnya harapan Abang untuk eh, pendidikan sejarahnya. Nah, ya. terlepas dari itu juga barangkali harapan Abang juga untuk UIN Ambon yang kemudian telah menggaungkan Abdul Muthalib Sangaji sebagai nama daripada universitas ini. Nah, harapan Abang untuk kampus ini gimana Bang? Mungkin di soal pendidikan sejarah, misalnya kan tidak banyak ditulis ya. Ya, tadi kan hanya ya kata Ya, dari jauh-jauh ya, dan maksudnya generasi beta juga begitu. ya, Generasi beta juga katong tahu ya yang tadi ya. itu saja. Tugas generasi muda atau yang kita sebut jago-jago muda M. Sangaji Heeh, ya, ya Bung Rahmat dan kawan-kawan. Ya sebenarnya ini kembali ke kita gitu, iya. bahwa pendidikan sejarah ini kan sebenarnya seperti apa dikatakan Cicero ya, Hmm, bahwa historia magistra vitae, bahwa sejarah adalah pesan daripada masa sejarah adalah pesan dari masa silam gitu. Tanpa sejarah kita nggak mungkin bisa menjemput masa depan. Ini juga teman-teman milenial muda di mana saja juga harus tahu itu, heeh, bahwa akar sejarah bangsa ini dimulai dari sejarah. Jadi kita starting point-nya adalah bahwa pendidikan sejarah, saya kira kita dimulai dari kita dan kita terus melakukan riset, kajian analisis terhadap sang tokoh ini. Saya kira bukan saja M. Sangaji, juga tokoh-tokoh Maluku tokoh-tokoh lainnya. Maluku lainnya ya. Semoga ini menjadi apa ya, Batu acuan Abangnya. menjadi kerangka berpikir, Heeh, batu acuan untuk teman-teman jago muda M. Sangaji di mana saja untuk kembali menelisik secara lebih dalam, melakukan riset bahwa siapa sih M. Sangaji gitu loh, penasaran gitu sebagai anak muda. Sampai namanya dijadikan kampus di UIN Abdul kampus. Muthalib Sangaji, siapa sih dia? Itu satu. Yang kedua, barangkali prodi pendidikan sejarah di UIN Abdul Muthalib Sangaji juga harus lebih intensif Nanti mengkampanyekan M. ya ke Sangaji dan depannya. semoga ada di Di kurikulum atau di kurikulum mata kuliah dasar dasar. UIN Abdul Muthalib Sangaji gitu loh. Karena dalam konteks sejarah, pemikiran, kebangsaan dan pergerakan M. Sangaji kan dia merepresentasi itu gitu loh, dan semoga ini bisa ada pada tataran itu. Iya. Yang ketiga, harapan kami bahwa AM Sangaji kan tidak seperti teman-teman teman-teman yang dia bersamai saat-saat itu, Makanya Cokro dan lain sebagainya itu. Mereka sudah selesai di dalam catatan-catatan sejarah bangsa. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah pekerjaan buat rumah. kita, bahwa setelah pasca M Sangaji Pahlawan Nasional, kita juga butuh dukungan teman-teman Iya, Sivitas Akademika UIN Abdul Muthalib Sangaji untuk sama-sama kita gaungkan nama besar iya. beliau. Minimal kita M Sangaji harus berada pada tataran, lagi-lagi tataran wacana kurikulum Kurikulum. identitas sejarah Ya, nasional. itu Itu yang poinnya harus, itu. yang Itu poinnya. harus, karena Ya, ya tokoh ini bukan tokoh fiksi. bukan tahu Tokoh ini fiksi. bukan tokoh hayal yang ujuk-ujuk ada lalu kemudian tiba-tiba kita bisa bikin dia dalam suatu Nah, karikatur lah. akar kantor. This is M. Sangaji, tokoh fiksi enggak kan, tapi Iya, dia iya. faktual dan narasi-narasi sejarah di bangsa ini membuka tabir itu secara jelas, Mm-mm. secara terurai, terungkap, jelas data dan fakta. Kalau dalam konteks ilmu hukum, kalau butuh pembuktian, M. Sangaji selesai Nanti dalam selesai dong. pembuktian gitu. Iya, Nah, iya. ini yang saya kira menjadi catatan gitu. Nah, dan mungkin terakhir harapan kami terhadap penamaan UIN Abdul Muthalib Sangaji. Jago muda, saya mau sampaikan Iya. bahwa tahun 2022 ya, saya tuh diundang, kebetulan berada di Jakarta, diundang sebagai penanggap mewakili keturunan M. Sangaji. Karena saat itu ternyata Institut Agama Islam Negeri sedang
menggagas satu seminar internasional jejak para tokoh Para Islam. tokoh Islam. Nah, tokoh-tokoh yang diseminarkan saat itu eh, Zainal Abidin ya. Zainal Abidin, lalu kemudian Kapitan Yongker, Abdul Muthalib Sangaji, dan satu lagi Imam Imam Rijali. Rijal, Imam Imam Rijal. Iya, Rijali. iya. Nah, saya saat itu ketika hadir sebagai keturunan dan mewakili penanggap sebagai penanggap keturunan ngaji, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi penuh terhadap IAIN karena perjuangan ini ternyata disambut positif. Perjuangan kami 0 rupiah, saya yang dan teman-teman lakukan itu ternyata disambut. Dan alhamdulillah sekali saya welcome untuk hadir sebagai penanggap itu gitu loh. Itu di zaman Pak Rektor ya, Rektor. Pak Rektor Pak Enal Rahwarin saat itu. Lalu saya dihubungi oleh Bu Susi dan juga teman-teman akademisi Hamid dan Arman saat itu mereka hubungi saya untuk bisa hadir buat Pak Fakih di seminar itu. Saya hadir, lalu dengan satu catatan bahwa kampus adalah kawah candra di muka intelektual etik di bangsa ini. Bagi kami sangat berterima kasih, suka atau tidak M. Sangaji hari ini atau pada saat seminar itu bisa diundang, saya bisa mengkampanyekan M. Sangaji Sangaji. karena target kami bagaimana M. Sangaji pada nasional. Target kami bukan M. Sangaji bagaimana menjadikan nama kampus. Nama kampus. Bukan itu. Iya, iya. Kalau saya nothing tulus saat itu berproses, bagi saya jikalau dalam statement quality Iya. statement saya saat itu, jikalau memang pada saatnya nanti M. Sangaji pun terpilih, bagi kami ini adalah hadiah majaannya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Amin. proses perjuangan kami. Kami kemudian ya samina watana saja terhadap proses itu. Tetapi alhamdulillah wa syukurillah ternyata ketetapan Allah dia sudah memberikan hidayah itu dan hari ini UIN Abdul Muthalib Sangaji menjadi nama Menjadi kampus nama kampus. IAIN Ambon Transformasi Alih Status. Saya sebagai mewakili keluarga besar Abdul Muthalib Sangaji di mana saja berada, tentu mengapresiasi, memberikan support dan tentu memberikan penghormatan yang tertinggi setinggi-tingginya kepada Sivitas Akademika UIN Abdul Muthalib Sangaji, kepada Rektor IAIN terdahulu sampai juga UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon hari ini, wakil keluarga atas kerendahan hati dengan niat yang tulus kami sangat berterima kasih. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Rektor Pak Enal dan kemudian Rektor UIN Abdul Muthalib Sangaji hari ini, insya Allah niscaya mendapat segala hal baik menjadi amal jariah dan mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya kira itu. Lalu AM Sangaji lagi semoga ini didengar oleh teman-teman jago muda. Kebetulan AM Sangaji dia adalah putra dari negeri Romoni di Pulau Haruku sana, tapi saya mau sampaikan sebagai representasi dari anak daerah juga bahwa ketika AM Sangaji ketika saya masih berjuang, kita tidak lagi berbicara soal primordial. Tapi ketika AM Sangaji hari ini sudah menjadi UIN Abdul Muthalib Sangaji ini adalah hita perjuangan level nasional. Dan ketika selamat insya Allah menjadi pahlawan nasional 2025 nanti, M. Sangaji bukan lagi milik sekelompok keluarga, bukan lagi milik sekelompok negeri atau kabupaten atau kecamatan, tetapi M. Sangaji wabil khusus adalah milik masyarakat Maluku seutuhnya dan warga bangsa Indonesia seutuhnya. Dari Sabang sampai Merauke, M. Sangaji adalah pahlawan nasional milik umat, milik Indonesia. Katanya juga mengharapkan perjuangan abang dari awal dan ya semoga yang jalan untuk bagaimana abang dititahkan, diamanatkan dari abang pung ibunda, yang kemudian melanjutkan abang pung perjuangan dari ayahanda tercinta, merintis hal itu dan kemudian dilanjutkan oleh abang dan kemudian kawan-kawan dari Single Factor sampai kemudian dengan kawan-kawan di Institut AM Sangaji juga, dan kami berharap siapapun yang terlibat dalam proses ini dan kedepannya semoga ada lagi kemudian yang mau, yang tentunya dong untuk bagaimana menerobos, mencari tahu, membaca, terutama kami generasi muda katong pemuda Maluku harusnya bisa untuk bagaimana mencari tahu, membaca, dan menjadikan ini sebagai suatu motivasi untuk bangkit dan menjadi bagian daripada pencetus sejarah untuk Indonesia hari ini dan kedepannya gitu. Amin. Nah bang, katanya juga berharap semoga perjuangan abang ini dan kemudian yang bermula dari ayahanda abang sendiri yang Single Factor dan kemudian bersama CSCS dan Institut AM Sangaji terutama, dan berharap siapapun yang terlibat hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya dan kemudian hari bisa untuk bagaimana mendukung dan menjadikan motivasi sebagai katong pemuda Maluku untuk mencetak sejarah terbaik juga
bagi bangsa dan negara, terutama dari nilai-nilai juangnya Abdul Muthalib Sang Haji. Nah, ini Abang, ada hadiah para Abang dari institut yang ditulis oleh institut dan kemudian salah satu penulisnya itu Bos Kopi, Komunitas Obrolan Happy. Bang Bos Awal yang ya, saya ya, kenal nah, kenal kenal baik. Bang Awal salah satu penulisnya. Ya ya ya. Dari buku ini beliau yang kemudian hadiahkan ke Abang. Semoga ya Abang juga nanti menjadi studi literatur lah, bukan untuk saya Abang, tapi siapapun yang mendalami historis perjuangan dari salah satu pahlawan Maluku, salah satu pahlawan Indonesia Ya. dari Amin, Maluku, amin, amin. Abdul Muthalib Sang Haji. Nah, ini nih ada kiprah kepahlawanan Aim Sang Haji, perjalanan politik dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan. Nah, ini mohon diterima. Yap. Ah, Wah, saya terima nih. ya. Wah, ini kan ada nama beliau nih, Pak Nah. Muhammad Yamin Rumrah, Syah Awaludin, Abu Salam Reri. Dua nama di bawah ini kenal baik. Kenal baik kok. Siap. Ya, siap. Jadi diberikan langsung ya. Terima kasih. Diberikan. Saya terima ya. Oke. Yap. Terima kasih Bang. Ya. Nah, Abang, terakhir nih, Ya. kira-kira dari hadiah dari institut buku ini nanti bisa nggak menambah kontribusinya untuk studi literatur perjalanan historisnya Aim Sang Haji? Wah. Sebelumnya saya terima kasih ya. Sekali lagi Baik, Kang. dapat buku, dapat hadiah yang istimewa ini. Pertama saya mau sampaikan bahwa kebetulan Bapak sama Bimo itu kan menulis buku biografi Aim Sang Haji menuju Indonesia Merdeka. Nanti teman-teman boleh lihat, teman-teman jago muda lihat. Setelah Bapak menulis buku itu, belum ada lagi yang menulis. Baik itu sejarawan, akademisi, atau siapapun. Ya. Tapi dengan buku yang saya pegang hari ini, saya terima, ini menjadi buku kedua. Oh, berarti buku kedua ya? Iya. Menjadi buku kedua dan ini akan menjadi referensi. Dan ini menginspirasi gitu loh. Dan harapan saya tentunya semoga next time ke depan, baik itu pegiat sejarah, akademisi, sejarawan, dan lain sebagainya, semoga bisa kembali menulis, meneladani kiprah dan perjuangan Abdul Muthalib Sang Haji, khusus orang Maluku, bukan saja M Sang Haji nanti, untuk kembali menulis ini sebagai catatan-catatan refleksi atau atas realitas kondisi masa lalu dan sampai hari ini. Jadi saya terima kasih sekali. Ini tentu saya akan sampaikan, saya akan berikan kepada Bapak. Pasti beliau bahagia sekali karena apa yang beliau gaungkan, beliau dedikasikan, ternyata gayung itu bersambung. Pasti beliau itu ketika bicara soal M Sang Haji apapun pasti nangis. Mungkin karena faktor usia. Jadi ketika ini pasti beliau bahagia sekali karena ini menjadi buku kedua. Beliau pernah sampaikan ke saya, Abang, dalam proses perjuangan itu, Bapak akan bangga ketika buku kayak Bapak punya ini ada orang analisis lagi, ada hadir buku baru, ada hadir buku baru, ada hadir buku. Dan ini buku kedua. Buku kedua di Indonesia tentang Aim Sang Haji. Hari ini ditulis oleh Pak Muhammad Yamin Rumrah, Pak Syah Awaludin, dan Abu Salam Reri. Kiprah kepahlawanan Aim Sang Haji, perjalanan politik dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga Bang untuk kesempatannya. Sudah datang gabung ngobrol santai dengan Katong di Kopi, kedai obrolan hukum pidana. Mengucapkan banyak terima kasih. Abang seluangkan waktu. Langsung ngobrol santai banyak, mengulas banyak tentang Aim Sang Haji. Semoga juga berharap perjalanan Abang dimudahkan. Amin. Dan tentunya ini berdampak baik untuk kampus sendiri dan kemudian Maluku, terus Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali dengan cerita obrolan santai yang lebih menarik bersama para narasumber yang menginspirasi. Terima kasih. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.